Para ilmuwan sampai saat ini sepakat kalau jutaan tahun lalu, jerapah adalah hewan berleher pendek dengan bentuk tanduk atau osikon yang beraneka ragam. Charles Darwin, pelopor teori evolusi, mengusulkan pendapat kalau bentuk leher jerapah jadi memanjang seperti sekarang karena ketatnya persaingan atas makanan di zaman nenek moyang mereka. Makanya, bentuk tubuh hewan ini berkembang agar bisa menggapai makanan di tempat yang lebih tinggi. Namun temuan para ilmuwan di China baru-baru ini membuat pandangan Darwin harus dipertanyakan kembali. Dan itu karena Discocaryx. Ini adalah spesies yang fosilnya ditemukan sejak 1996 di area cekungan Junggar, formasi Halamagai, Xinjiang, China, wilayah yang pada era Miosen 17 tahun lalu diperkirakan jadi tempat hidup banyak hewan purba yang telah punah atau berevolusi. Namun, untuk jenis fosilnya sendiri baru berhasil diidentifikasi dan dilaporkan pada 3 Juni beberapa hari lalu. Sebagai Discocaryx, kata pertama Discocaryx yang berarti tanduk bundar, dan zizi diambil dari nama hewan mitos bertanduk satu asal China. Penamaan itu kembali ke preferensi para penemu, yang memang semuanya adalah nama besar dalam dunia akademis China, dan malang melintang di proyek penelitian yang berhubungan dengan studi purbakala. Nah, The Zizi sendiri bisa dibilang merupakan penemuan teranyar mereka, karena bukan hanya memiliki bentuk paling unik di antara jerapah purba lain. Hewan satu ini juga menjelaskan banyak hal tentang evolusi kerabatnya. Untuk bentuk, meski mereka juga punya osikon, modelnya lebih mirip cakram keras yang bisa digunakan sebagai perisai ketimbang tanduk. Ini secara tak langsung menjelaskan kalau sama dengan jerapah modern. Para Zizi juga terlibat dalam tubrukan kepala yang intens, meski caranya sedikit berbeda karena faktor leher yang lebih pendek, bukan dengan memutar kepala, tapi menyeruduk seperti banteng dan sapi. Ini dibuktikan dengan sejumlah pengujian, di mana lewat pemodelan 3 dimensi, tulang sendi leher hewan ini disimulasikan dalam sebuah tubrukan kepala, dan hasilnya menunjukkan kalau kerumitan sendi serta leher kemudian dipadukan dengan cakram keras di kepala mereka. Itu sanggup meredam tekanan dari tubrukan, jauh lebih baik dibanding pada hewan lain yang juga diuji seperti domba. Nah, hal inilah yang menurut para ilmuwan turut jadi alasan evolusi para jerapah. Karena seperti kerabat modernnya, Discocaryx juga bertarung untuk memperebutkan pasangan. Dan dalam perjalanannya, yang selalu berhasil keluar sebagai pemenang dalam persaingan adalah mereka yang punya leher lebih panjang. Karena untuk alasan fisika, keuntungan fisiologi semacam itu membantu jerapah memaksimalkan hantaman osikon. Makanya, beberapa generasi berikutnya yang lahir dari individu pemenang berleher panjang mulai mengembangkan ciri fisik yang serupa dan terus dipertahankan seperti sekarang. Namun terlepas dari sumbangan teori yang ada berkat The Zizi, pada akhirnya para ilmuwan sepakat kalau hewan kekar yang tingginya setara dengan domba modern ini bukanlah nenek moyang langsung dari para jerapah. Lagi-lagi, mereka hanya berkerabat dan praktis berbagi banyak kesamaan, mulai dari karakternya sebagai herbivora berdasarkan analisis yang dilakukan pada tulang gigi, serta kesamaan juga pada struktur telinga di bagian dalam yang turut dimiliki oleh kerabat modern mereka, para okapi.